Story time, storyteller aku hari ini seorang Putri Indonesia 2019, Miss Universe Indonesia 2019, dan yang paling aku happy karena akhirnya dia bisa bergabung dengan MD Entertainment di web series terbaru kita, Layangan Putus, dan dia adalah Frederica. Halo sayang, apa kabar? Baik. Thank you for having you here, senang banget. Terus terima kasih juga akhirnya bisa bergabung dengan MD. Of course, thank you so much for inviting me here. Dan pastinya senang banget bisa bergabung dengan tim MD Entertainment. Oke, Frederica, kita mau bahas 3 cerita ya, 3 segmen di sini. Kisah dan cerita Frederica, mungkin kita perjalanan karir dari awal seperti apa. Terus hidup sebagai Miss Universe pastinya kan ada beban. Bukan beban sih, banyak experience yang harus kamu laluin dan kita pengen kamu sharing di sini. Dan yang terakhir pastinya masa depan Frederica ke depan gimana. Oke, Frederica lahir di Australia. Masa kecil kamu di sana itu gimana? Pasti kan bahasa udah pasti Inggris gitu kan? Yeah. Nah, ini sebenarnya kesalahpahaman banyak orang. A lot of people think karena aksen aku dan karena ya aku bilang lama di luar, orang berpikir aku lahir di Australia. Tapi sebenarnya aku lahir di Jakarta. Tapi aku pindah ke Australia pas usia 3 tahun. Oke. 3 tahun, I was in Australia about 10 years, 10 tahun. Tapi masih bolak-balik atau just stay there? Every year, setiap tahun pasti balik ke Pulang, Indonesia. Tapi sekolah di sana, tinggal di sana. Sampai usia 13 tahun baru balik ke Indonesia. Makanya bahasa Inggrisnya lebih lancar daripada bahasa Indonesia ya. Iya, karena first language-nya emang English. Bahasa Inggris. Dan kamu pas balik ke sini itu umur 13. 13. Masuk sekolah di sini berarti pindah ke sini. Itu how you catch up with the language dan yang udah pastinya kan beda environment, beda teman-teman, itu gimana tuh? Kamu adjustment dan semuanya. Sebenarnya mungkin ada sedikit culture shock, tapi nggak terlalu ya, karena emang setiap tahun sering ke Indonesia dan aku sangat dekat sama mama, dan kebetulan mama sering ngajarin aku budaya Indonesia, bagaimana orang Indonesia bersikap, karena pasti beda dengan orang luar. Jadi mama ajarin aku selalu untuk respect your elders, dan itu yang aku emang I'm really proud of, karena setiap aku ke luar negeri pasti dibilang you're very respectful person. Aku bilang yes, because aku lahir di Indonesia, ini salah satu tradisi Indonesia is to respect our elders. So berarti support dan peran serta orang tua sangat berpengaruh dalam your growing up ya? Sangat-sangat berpengaruh. Aku anak satu-satunya. Oh oke. Anak tunggal, jadi sangat dekat sama orang tua. Dan ya kalau misalnya ada masalah apa-apa, kalau pas baru balik ke Indonesia mungkin nggak terlalu punya banyak teman. Jadi aku sering sama orang tua. Nah kebetulan pas pindah aku sekolah di international school. Jadi emang setiap hari pakai bahasa Inggris terus. Kecuali sama mama, sama pegawai di rumah pasti pakai bahasa Indonesia. Tapi masih terbata-bata. Sampai ikut Putri Indonesia, akhirnya karena menang, mau nggak mau harus belajar bahasa Indonesia lagi yang baik dan benar. Apakah itu suatu cita-cita kamu untuk menjadi model atau ikut Putri Indonesia? To be honest, when I was young, I was quite insecure. Dan banyak orang yang mungkin nggak tahu itu. Aku orangnya nggak terlalu pede. Aku introvert soalnya. Jadi sama sekali orang nggak berpikir bahwa she's gonna join a pageant or she's gonna be a model, atau pasti dia akan terjun ke dunia entertainment. Karena di sekolah aja teman sekolah aku tahu banget nih, aku kalau sekolah anaknya pendiam, terus pasti fokus belajar aja, nggak pernah kayak keluar or go out or anything like that. No, I'm such a bookworm as well. Jadi nggak ada awalnya gimana tuh bisa kamu berani untuk pertama karir kamu langsung kamu masuk Miss Putri Indonesia dulu kan? Putri Indonesia. Nah itu gimana tuh? So basically aku punya niatnya ikut Putri Indonesia karena aku melihat platformnya sangat luar biasa banget. Kita dikasih kesempatan untuk hubungan dekat sama
the Indonesian government. Karena emang kebetulan Putri Indonesia dan kita menjadi Miss Universe Indonesia. Jadi itu sudah diberi title Duta Negara ya, karena kita mewakili Indonesia di ajang terbesar di dunia yaitu Miss Universe. Yes. So I thought of that as an amazing opportunity dan kepengen mencoba sesuatu hal yang di luar comfort zone aku. Dan emang dari dulu aku punya I have a social heart. Yes. I love giving back to the community dan emang dari dulu sering kerja dengan non-profit organizations, and it's just a way where I could expand on that. Jadi aku bisa terjun lebih dalam lagi di dunia sosial, bagaimana orang bisa punya yayasan sendiri dan caranya. So that's how I started. Bukan karena sebelumnya aku model atau artis. No, aku orang biasa. Orang biasa yang mungkin punya cita-citanya menjadi perempuan yang bisa dibilang role model and inspiration. Yes. Karena aku kepengen ya anak muda di Indonesia tahu, in order for this country to grow, kita harus give back to the community. Yeah. Karena banyak sekali di Indonesia yang bedanya dari bandingin di luar mungkin. Di sini kita belajar untuk be grateful dan be humble, because there's so many people outside di Indonesia, di Jakarta tentunya, yang they don't have much in their lives. Yeah. So giving back to the community is so important, helping one another. And that's something that I kept on saying setiap aku langkah maju atau di interview, aku pasti pesan-pesannya adalah just in order to be your best self, you have to make sure you give back to the community. Oke, pada waktu pertama kamu ikut Putri Indonesia, itu kan pasti nervous, takut, pasti, confused, so many things in your mind, ya kan? Begitu kamu menang, ada kepikiran nggak sih suddenly kamu bisa menang, dan what's is in you sampai begitu kamu dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2019? Aduh, sebenarnya people thought I would win. Banyak orang yang berpikir, oh mungkin dia bisa menang. Tapi aku sendiri jujur nggak percaya sih kalau aku bisa menang. I had my doubts. Because satu, bahasa Indonesia aku nggak lancar. Aku masih muda banget. Pas itu waktu tahun 2019, maksudnya umur sekitar 19. Oke. Baru mau usia menginjak 20. Oke. Tapi pas ikut 19 tahun, nggak terlalu tinggi juga, karena biasanya Putri Indonesia tuh ukuran tingginya like 180, 177. So I was one of the shortest contestants. Dan harapan aku untuk menang sangat-sangat kecil di mata aku. Tapi aku tahu aku masuk di kompetisi ini, niat aku tuh bukan buat menjadi famous, bukan buat loncatan karir, tapi emang karena ini adalah hobi aku untuk membantu orang lain. And I felt as though Putri Indonesia adalah platform yang terbaik untuk mensuarakan apa yang aku ingin mensuarakan ke generasi millennials dan generation Z. Yes. So I had no idea I would win. Pas menang rasanya, oh my god, aku nangis sih, nangis banget, merinding, nangis. Dan pasti di pikiran aku cuman orang tua. Aduh, terima kasih banyak orang tua udah kasih aku kesempatan buat ikut ajang ini, dan support aku. Dari situ kan kamu udah tahu juga kalau kamu menang pasti lanjut ke Miss Universe. Yes. Nah, persiapan apa yang kamu lakukan untuk maju ke Miss Universe, karena kan ini kompetisi lebih besar lagi dan persaingannya lebih keras lagi. Berarti kan you have to really do something untuk membuat diri kamu mampu ke sana. Itu what did you do? I did a lot. Aku benar-benar terjun di dunia ini full, karena menurut aku dikasih title yang mungkin ini mimpi semua orang. Yes. Mimpi banyak perempuan. Putri Indonesia. Menjadi Putri Indonesia dan ikut ajang Miss Universe. Jadi aku benar-benar fokus. Aku sampai 1 tahun itu aku training di luar negeri di New York. Itu biasanya berangkat after the same year, right?
Kamu menang tahun 2019 Putra Indonesia. Jeda berapa bulan kamu harus berangkat ke Miss Universe, berapa bulan? Yes, jadi aku menang pas bulan Maret. Aku terbang ke US pas akhir November. So you have like 6 bulan preparation. Dari Putra Indonesia pasti mereka juga membekali a lot of things kan untuk bisa kamu naik ke sana kan. Itu training apa aja yang kamu dapat? Pasti kita dikasih trainer, kita dikasih pembekalan public speaking, dengan senior kita yang putri-putri yang sudah pernah ikut ajang Miss Universe, biar dikasih knowledge mereka, pengalaman mereka semua. Tapi selain itu, walaupun ini nih misalnya itu yang disiapkan sama yayasan cuman ini, karena aku punya misi dan visinya tinggi banget dan kepengen banget membanggakan Indonesia dan fans aku, I went out of that dan aku pakai my own money, my own effort untuk training. Jadi aku sampai terbang ke New York sebelum ikut kompetisi Miss Universe. Aku terbang ke sana, aku di sana kurang lebih 3 minggu. Aku belajar catwalk sama trainer salah satu model yang sangat-sangat terkenal namanya Luciera. Aku training olahraga di tempatnya Victoria's Secret dan Joe Jonas. Aku ke Houston, aku belajar makeup, aku makeover dan belajar knowledge, belajar public speaking lagi, background aku semuanya dicek sama mereka. And aku sampai ke desainer, salah satu desainer yang sangat hebat di Indonesia dan juga anak muda juga, Tex Saverio. Aku bekerja sama dengan dia untuk bikin gown Miss Universe karena belum pernah dia mau maksudnya mau desain baju buat beauty pageant. So that was the first time. So I did a lot. So you approach everything. I approach everything. Gak dari sisi kecantikannya aja ya, tapi aku belajar setiap hari tentang wawasan baru tentang global issues, tentang not just global issues tapi isu-isu yang sering perempuan terutama sekarang di era sekarang, what are they dealing with. So I setiap hari belajar terus. Bagus sekali. Nah, setelah kamu berangkat ke sana, di sana tuh berapa lama karantina dan segala macamnya pas di Miss Universe? Kurang lebih 2 mingguan karantinanya. Dan baru pageantnya, baru pageantnya, baru malam final. Nah, di situ kan kamu bertemu dengan semua perempuan cantik dari dunia, ada di sana gitu kan, dan ada rasa minder atau ada rasa I'm so scared, pasti ada. Cuman maksudnya itu kan kamu harus membangun semua kepedean kamu. So beside all this training that you did, what else you do to when you were there to meet all these people? Kak Sanjay, Kak, kalau misalnya di awal aku bilang aku anaknya emang benar-benar insecure. Dan introvert. Nah, itu yang selama 1 tahun aku latih mental aku juga. Bukan hanya fisik tapi mental. Aku benar-benar latih supaya aku kuat di sana. Karena aku tahu aku bertanding bukan sebagai diri aku tapi as Indonesia, right? It's big. It's big country dan aku harus bertanding sama perempuan yang gak hanya cantik tapi pinter, background mereka keren-keren. Ada yang pernah kerja di NASA, ada yang sekolahnya hebat-hebat, pengacara, dokter. Those were my competition. Yes, definitely. So pasti ada rasa minder nih, like aduh nih perempuan cantik banget, atau she's so tall, or she's so smart. But I learned not to compare myself to other contestants. Karena ya mereka punya kelebihan masing-masing, mereka punya disadvantage ya masing-masing. Nggak semua orang perfect. Walaupun kita menurut kita, idola kita perfect nih, nggak juga. Kita namanya manusia, where we have our imperfections. So itu sih di pikiran aku waktu aku di Miss Universe, dan pastinya fanbase aku yang sangat-sangat luar biasa. Selalu mendukung ya? Selalu mendukung. Dan waktu aku berangkat ke Miss Universe, aku diantar sama kurang lebih berapa ratus orang ya? Maybe around 300 people. Oh ya? To the airport? To the airport. Oh ya? Jadi waktu aku berangkat ke Miss Universe, Bandara Soekarno-Hatta itu penuh dengan baju merah putih.
Oh, Dan that's we amazing. all sing the national anthem. Kita nyanyi national anthem kita, itu bikin merinding. That's very good. Amazing. Dan itu waktu dan momen yang aku selalu ingatkan setiap aku lagi down atau drop. My country is really supporting me. Fans aku sangat-sangat luar biasa. Jangan mikirin diri kamu, jangan ego mikirin, oh aku kurang cantik, oh aku nggak tinggi atau apa. Itu ego kamu yang sedang berbicara. Those are like your, like your inner thoughts. But if you think about, no, aku harus nggak mikirin diri aku harus mikirin orang-orang yang di belakang aku, fans aku, negara aku, yang aku sangat-sangat cinta dan bangga menjadi orang Indonesia. I have to think about that. Makanya pas di sana aku pede aja. Walaupun aku bukan kontestan yang paling tinggi atau yang paling successful di belakang itu, but aku percaya, ya yakin aja aku bisa. But is it tough? It's really tough. It's really tough. Really, really tough. Dan di tahun pertama Indonesia bisa masuk di 10 besar. 10 besar, yes. Belum pernah. Congratulations. Thank you. Finally ada ya. Iya. Akhirnya. But it's very tough kan? Very, very tough. It's a tough competition. Orang pikir ikut beauty pageant mah harus cantik aja. Kalau udah cantik, udah. Enggak juga. Kita jadi beauty queen itu nggak gampang loh. Yes. Kita harus berbicara sama ribuan orang di depan. Dan waktu malam final Miss Universe, juta-jutaan orang yang nonton live. Yes, definitely. Itu Kita semua juga selalu menunggu. Ya. Itu bukan hal yang mudah. Kalau misalnya we don't have a brain, kita nggak pintar, nggak mungkin bisa ikut ajangnya. Harus smart, nggak hanya beautiful, tapi smart. Karena beauty comes in diversity. Yes. Kecantikan itu berbeda-beda. Apa yang aku anggap cantik belum tentu Kak Sanja anggap cantik kan? Iya. Yeah. So beauty is not everything. Yes. Nah, setelah semuanya nih kamu lalui kan, terus bagaimana kehidupan kamu sekarang setelah menang? Pastinya kan ada beban, bukan beban sih, lebih ke burden on your shoulder. I am the Putri Indonesia, I am the Miss Universe Indonesia. People looking at you in a different angle. Ya, itu kan kamu juga harus jaga. Dari segi behavior, dari segi cara berbicara, ya so many things you have to adjust. Mungkin berbeda dengan kehidupan kamu yang kemarin. Nah, how you cope up with all this? At start, it was so much for me. Jujur, awalnya aku kaget dan shock karena sebelumnya aku orang biasa, terus tiba-tiba dikenal sama banyak orang. Aku jalan ke mall aja, biasanya pakai sendal jepit, nggak pakai makeup, celana pendek, kaos atau apa, nyaman. Tapi sekarang waktu habis menang, pernah lagi begitu difotoin orang dikenal ya, oh hi Frederica, mereka kenal sama aku padahal lagi nggak dandan, lagi cuek banget, kan malu ya kita Putri Indonesia tapi kok pakai pakaiannya gitu amat. Jadi ya pasti kita harus jaga image kita di luar, kemanapun kita pergi kita harus jaga, because we're a public figure now. Yes. A lot of people know you, dan bukan hanya public figure tapi Putri Indonesia itu title yang sangat luar biasa banget. Iconic sih itu. Iconic, yes. So, kedepannya setelah semua kan oke, Putri Indonesia, Miss Universe dan now what's your plan ke depan? What you want to do in life? My plan ke depan, of course, aku sampai detik ini masih jalanin kerjaan sosial aku sih. Masih sampai detik ini. Aku sekarang lagi bergabung sama orang Thailand untuk bikin sebuah social enterprise yang bisa bantu generasi millennials. Oh, that's good. Yeah. Just tunggu saja projectnya apa. Itu belum dikeluarkan, tapi lagi kita bikin di Indonesia bersama orang Thailand. Tapi it's gonna be in Indonesia. But it's gonna be in Indonesia, and hopefully it's gonna be big and it's gonna help a lot of people. Selain itu, ya pasti karena sekarang aku juga bergabung dengan MD Entertainment, aku punya keinginan besar untuk tetap di dunia entertainment, untuk berlanjut di dunia acting. Dan try my luck in acting, karena menurut aku itu it's a very creative talent to have to act. And I don't know, even right now aku baru belajar
bagaimana proses bikin sebuah TV series. And so far aku enjoy dan aku suka lihat prosesnya. Is this your first time? My first time. First time akan syuting. Akan syuting dan debutnya bersama MD. Hey, perfect. Dari kemarin kita udah ngejar-ngejar sih, cuman I was like, okay, can you do it? Dan aku fight for it. Ya, thanks God, you deserve it. Nah, tadi kan kamu abis reading kan hari ini kan, kamu ketemu para senior pastinya, ada Reza Rahadian. You were so lucky in your first series, kamu bermain dengan Reza Rahadian, Putri Marino, all are big star, Anya Geraldine. How you feel? Insecure, balik lagi ke tadi. Insecure, pasti. Tadi kan kamu reading, bertemu so many, ada stand up comedy yang main banyak banget gitu kan. So they're already actors lah. Itu gimana? I've never been so starstruck in one moment before. Sumpah. Karena aku juga sering nonton filmnya Reza. Dan aku ngeliat di Reza itu kayak, wow. He's one of the best actors out there. Yes. And to be like my first project yang seperti Kak Sanjay bilang, bareng sama orang-orang yang sangat luar biasa, itu a pressure. Yes. Tapi pengalaman yang sangat-sangat aku akan menghargai terus-menerus. And you're gonna be one scene loh with him. I know. Banyak lagi, bukan sedikit, banyak scene sama dia. Tadi aja pas reading I'm like amazed. Pas lagi ada adegan bareng sama Kak Putri Marino dan Reza, I was like, wow, they're so talented. Like, I wanna get to that level. Yes. Itu level yang aku kepengen capai ke depan. Dan mungkin itu tujuan dan target baru untuk belajar terus. So sekarang target kamu masuk ke acting ya, serius akan ke situ. Kalau nyanyi gimana? Are you singing juga? Not really. Not really. Tapi who knows? You never know, you never right? know. Iya kan? If you want to learn, iya kan? Bisa aja kan? Oke, bagaimana kamu memandang tentang wanita, cinta, dan kecantikan? Wanita, cinta, dan kecantikan. Wow. Kalau misalnya mau bahas topik itu, aku bisa bahas sampai berjam-jam. Apalagi cinta ya. Wow. Menjadi perempuan itu pasti banyak pengalamannya juga. But aku anggap di era ini, this like day and age is a time for women to grow and to succeed. Yes. Banyak sekali hal yang sebelumnya perempuan gak dikasih kesempatannya, tapi sekarang kita dikasih banyak kesempatan. Walaupun masih banyak hal yang kita harus improve. But we need to take advantage of what we have right now. We have to keep growing, we have to keep getting stronger. Ya, untuk masalah cinta, cinta banyak hal. Yes. Cinta ke negara bisa. Yes. Cinta ke orang tua bisa, atau cinta ke another person bisa juga. Yes. Kalau saat ini aku orangnya selalu mikirin karir. Jadi untuk cinta mungkin belum dulu. Yes, pasti ada lah orang yang dekat. It's bumbu di life lah, karena nggak boring kan your life ya nggak? It's just life, you know. But aku mikirnya karir sih, karena itu aku masih muda. I have a long lifespan to find somebody in my life to get serious with. Dan tentang beauty, mungkin yang aku kepengen angkat adalah, apalagi di Indonesia, cantik itu nggak hanya menjadi putih, atau cantik harus kurus, cantik harus tirus, atau kayak gitu. Karena cantik itu berbeda-beda. Dan aku seneng banget melihat banyak majalah, melihat banyak social media platforms yang mengangkat isu itu. Karena jujur, sebagai public figure, aku punya tekanan yang sangat berat untuk selalu perfect di depan kamera. Padahal kayak hari ini aja aku jerawatan, aku tutupin pakai makeup. But aslinya, even me as a Putri Indonesia, as an artist, aku bisa. I have my days where aku jerawatan, I have my days where aku gemukan, I have my days yang aku nggak selalu perfect.
Jadi jangan pernah memandang seorang dari social media juga. Iya. Because it's not real as well. Itu dunia yang jauh dari kata-kata realistik ya. You have to look good anyway. You have to look good. Yeah. You have to treat your body with like the right way, the right food, the right exercise. Tapi jangan satu kriteria ini cantik. Jangan melihat cantik itu satu kriteria aja. Oke. Pasti yang dengerin kita juga pengen tahu nih, how you maintain your body, your fit, your beauty. Kan maksudnya dari mungkin olahraga, makanan, kan pasti kan kamu punya banyak extra effort untuk maintain your figure and all the things that you have. Aku nggak percaya sama diet. Okay, so you eat? I eat what I feel like my body needs. Jadi aku orangnya lebih suka balance lifestyle. Okay. Jadi balance lifestyle artinya 70% kita makan sehat atau berapa persen, 60% kita makan sehat, yang sisanya kita boleh cheating. Karena kalau kayak gitu kita lebih long term. We live healthier long term. Sedangkan kalau misalnya orang diet, mereka pasti makan banyak, terus aduh gendutan nih mau diet. Nah itu jatuhnya yo-yo dieting, dimana kita sering keluar dan masuk dieting terus tiba-tiba makan banyak. Dieting makan banyak dan itu nggak bagus buat kesehatan metabolisme kita dan metabolism kita. So I believe in a balanced lifestyle. Jangan restrict yourself to foods because that's dangerous. Pasti harus olahraga. Mau nggak mau kita harus olahraga, bukan buat jadi langsing aja, tapi buat menjaga kesehatan. So what did you do? Exercise yang kamu lakukan? I like going to the gym. Aku suka tenis sekarang. Lagi hobi tenis. Dan aku suka Muay Thai karena kebetulan di rumah juga ada ya alat-alatnya. So it's more cardio ya? More cardio. I like going on runs because it helps with my mind as well. Jadi sambil dengerin podcast atau sambil mikirin sesuatu, lari. Itu aku paling suka. Selain itu, just nutrition. Kita harus make sure setiap hari kita ya minum suplemen, mungkin vitamins, get our healthy greens in every day. So we look and feel good because I believe that beauty comes from the inside. Yeah. Kalau mungkin perawatan kecantikan yang lain, did you do or standard human? Standard harus lah. Harus aku jujur of course aku selalu menjaga kecantikan karena ya itu emang tugas aku, pekerjaan aku perlu to look good on camera. Of course, yes. Jadi pasti setiap bulan ya ada facial. Kita harus PRP misalnya, microderma atau apa, ke salon. Treat your hair spa. Ya wajar, hal-hal yang wajar juga sih buat perempuan. Oke, thank you. Sedikit pesan dari storyteller mungkin untuk yang dengerin kita bahwa to be there, to be like you, or something you want to tell. You struggle and then you work hard, maybe something, information. Okay, to be where I'm at today, itu membutuhkan proses yang sangat panjang, dimana kita juga akan coba melangkah maju tapi gagal. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar dan ambil aja as a learning path. So where we wanna get, even though ada failure-nya, kita kehilangan semangat, itu semua butuh proses. Dan aku orang yang paling percaya kalau misalnya kita susah mendapatkan sesuatu, ketika kita udah sampai tujuannya, kita akan lebih bersyukur dan akan lebih bekerja keras lagi untuk next-nya. Oke, berarti never give up. Never give up. Betul. Thank you so much for today. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Hari ini Hello Story with Frederica tentunya. Thank you so much Frederica for your time. Thank you.